Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia kita semua. Apa kabar siang ini, Bapak Ibu? Baik. Tadi pagi bagaimana pelajarannya? Lancar, Pak. Lancar ya. Oke, siang ini kita akan masuk ke materi yang berbeda lagi. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya pimpin doanya, berdoa dimulai. Selesai? Oke. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Atau sudah ada yang kenal saya sebelumnya? Belum, Pak. Belum ada ya? Baik. Nama saya Ahmad Mulyawan, SAB, bisa kalian panggil saya Pak Ahmad atau Kak Rahmat, boleh. Baik, sebelumnya saya mau tahu kehadiran Anda semua. Saya akan absen ya. Darwis, Hadir, Pak. aturan kelas kita ya ada 3 ya yang harus dipahami. Yang pertama adalah harus on time ya. On time ketika instruktur sudah ada di kelas, maka sebaiknya mahasiswa juga sudah ada di kelas ya. Kemudian HP dimohon untuk mode silent ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang safety induction di ruangan kita, di kelas kita ini ya. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kebakaran atau gempa bumi apapun itu ya, maka ada hal-hal yang harus dijelaskan atau kalian harus ketahui. Yang pertama adalah titik kumpul. Nah, titik kumpul ketika terjadi sesuatu, kalian bisa keluar turun tangga kemudian berkumpul di lapangan. Itu adalah titik kumpul. Ya. Kemudian untuk materi ini, saya ingin tahu dulu pemahaman kalian mengenai materi saya. Ya. Ada yang tahu itu siapa? Itu adalah Steve Jobs ya, pendiri Apple. Yang paling terkenal dari Steve Jobs adalah ketika dia melakukan presentasi, ya, presentasinya itu terlihat sangat seamless sekali, ya, sangat minimalis sekali, tetapi begitu bermakna, ya. Kita lihat di situ bahwa presentasi beliau ini hanya menampilkan gambar dan tulisan intinya saja. Jadi sangat seamless dan minimalis sekali. Nah, kira-kira inilah yang akan kita pelajari di 15 menit yang akan datang ya. Nah, ini adalah program latihan kita, yaitu pengelolaan administrasi perkantoran di unit kompetensi membuat materi presentasi. Nah, ini judul kita, membuat desain slide yang baik dan menarik. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa bisa ada judul ini ya? Maka saya akan jelaskan melalui roadmap latihan kita. Di roadmap latihan kita, mulai dari nama pelatihan kita adalah pengelolaan administrasi perkantoran. Kemudian untuk kompetensi yang sekarang kita pelajari adalah membuat materi presentasi. Jadi dari situ muncul judul presentasi kita hari ini. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan kita bisa menjelaskan cara membuat materi presentasi secara jelas dan ringkas sesuai SOP. Sedangkan manfaatnya peserta dapat membuat materi presentasi dengan efektif. Oke. Ciri-ciri desain slide yang baik dan menarik apa saja kira-kira? Yang pertama itu tulisan harus ringkas, ya. Tulisan harus ringkas. Jadi ketika kalian membuat slide presentasi, tulisan di dalam slide itu harus ringkas. Jangan menulis. Kemudian yang kedua, visual harus relevan dan berkualitas serta proporsional. Maksudnya di sini adalah ketika Bapak Ibu menggunakan gambar untuk memperjelas presentasi Bapak Ibu, gunakanlah visual yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Seperti itu. Kemudian pilih juga gambar yang berkualitas, ya. Gambar yang berkualitas di sini dalam artian gambar yang mempunyai resolusi gambar yang cukup besar. Ketika ditampilkan di slide itu gambarnya tidak pecah. Nah, itu visual yang harus dilakukan. Nah, ini contoh gambar ya yang visualnya relevan dengan materi yang mau disampaikan. Di
sini yang materi yang mau disampaikan adalah 72% pekerja paruh waktu adalah perempuan. Maka visual yang ditampilkan pun sesuai dengan informasi yang diberikan. Kemudian gambarnya pun cukup bagus ya ketika ditampilkan di slide. Kemudian yang ketiga, kontras itu harus terjaga. Kemudian warna dan font digunakan dengan konsisten. Kemudian yang kelima, ini animasi dan transisinya digunakan secara efektif ya. Kalau kita melihat presentasi yang menggunakan animasi tentu mungkin lebih enak dilihat ya. Tapi gunakanlah secara efektif ya. Dalam artian tidak semua slide memerlukan animasi ya. Jadi gunakan seperlunya saja. Kemudian yang keenam, setiap elemen itu harus tertata dengan baik ya. Setiap elemen harus tertata dengan baik ya. Misalnya kita menaruh gambar dalam slide kita ya, katakanlah ada 3 gambar yang kita masukkan dalam slide kita, maka 3 gambar itu harus tertata dengan baik ya. Jadi misalnya gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, jadi tertata dengan baik dan simetris gitu ya. Nah itu adalah 6 hal yang harus ada di dalam desain slide kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada saya akan simpulkan apa yang kita pelajari dari tadi ya. Yang pertama adalah ciri-ciri desain slide yang baik dan menarik itu adalah tulisannya harus ringkas. Yang kedua, visual relevan dan berkualitas pada Bapak Ibu. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti ini. Jelaskan ciri-ciri slide presentasi yang baik. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Siapa kira-kira yang bisa? Oke, Asna, silakan. Apa kira-kira ciri-ciri slide presentasi yang baik? Tulisannya ringkas. Tulisan ringkas, ya. Warna kontras. Warna kontras terjaga, ya. Apalagi? Sudah 6 ya. Baik, itu adalah ciri-ciri desain presentasi yang baik, ya. Oke, apanya kalian sudah paham betul bagaimana cara membuat desain presentasi yang baik, ya. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi ya untuk materi saya ini ya. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan ya. Evaluasinya. Oke, lembar evaluasi yang saya berikan berupa pertanyaan esai ya. Silahkan dijawab di lembar jawaban yang telah disediakan di balik soalnya. Waktu yang disediakan kurang lebih 2 menit. Silahkan dibaca dulu. Ya, waktunya habis. Silahkan dikumpul. Baik, saya akan periksa dulu ya evaluasi Pak Ulis. Oke, Masna. Ya, dari hasil evaluasi yang saya lihat ya, sebagian besar dari kalian sudah bisa dikatakan memahami materi yang saya sampaikan hari ini ya. Rata-rata nilainya 90 ke atas ya, dan benar. Ya, ini adalah oleh-oleh untuk kalian di rumah ya. Silakan dicatat soalnya. Untuk tugas tambahan kali ini, silakan buat sebuah materi presentasi yang menarik. Topiknya boleh bebas, silakan pilih sendiri topik yang diinginkan. Materi harus dibuat dengan jelas dan ringkas, ya. Baik, dengan berakhir tugas tambahan ini, maka berakhir pula materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Silakan kertas-kertasnya atau mundur-mundurnya dirapikan. Laptop yang masih menyala silakan dimatikan.
Oke, untuk mengakhiri saya akan memberikan sebuah quotes ya dari Dwayne Johnson, yaitu don't focus on the pain, focus on the progress. Jangan fokus kepada rasa sakitnya, tapi fokus pada prosesnya. Oke, demikian materi kita hari ini. Maka kita awali dengan doa, kita pun mengakhiri juga harus dengan doa. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.